Oh, Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah buku yang berjudul History of Java. Buku ini adalah karangan dari Sir Thomas Stamford Raffles. Bukunya ada di sini. Ini bukunya ada setebel ini. Kalau teman-teman melihat, sebelum kita masuk ke dalam buku ini, alangkah baiknya langsung kita melihat siapa sih Thomas Stamford Raffles sendiri. Thomas Stamford Raffles sendiri adalah Thomas Stamford Raffles sendiri adalah dia dia adalah seorang negarawan dan penulis. Dia juga seorang administrator dari kolonial Inggris. Untuk teman-teman perlu ketahui semua bahwasannya Thomas Stamford Raffles ini adalah seorang Inggris. Jadi buku History of Java ini adalah buku karangan dari Inggris, dari orang-orang Inggris, bukan dari orang-orang Belanda. Dalam bukunya sendiri, Thomas Stamford Raffles sendiri juga banyak menguntungkan termasuk untuk Indonesia dan untuk Singapura sendiri. Kenapa kok demikian? Karena kalau dari Indonesia sendiri diuntungkan dengan banyaknya pencatatan pelaporan dari data-data administratif ketika tahun itu dan tahun-tahun 1700-an bahkan dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak dicatat oleh Thomas Stamford Raffles. Dan kenapa Singapura juga memiliki keuntungan yang sama? Karena Singapura sendiri, adanya Singapura awalnya itu dari Thomas Stamford Raffles sendiri yang akhirnya menentukan bahwasannya titik tersebut adalah titik yang paling strategis yang akhirnya dijadikan pelabuhan dagang yang mana di kemudian hari berdirinya negara Singapura di situ. Thomas Stamford Raffles sendiri memiliki nama Thomas Stamford Bingley Raffles yang lahir pada tahun 6 Juli 1781 di Pelabuhan Moran, Jamaika. Ia adalah putra dari Benjamin Raffles, seorang kapten kapal dengan ibunya bernama Annie Light. Raffles sendiri meninggal pada tanggal 5 Juli 1826 di London, Inggris akibat tumor otak dan dimakamkan di gereja Santo Mary di Hendon. Ia dikenang sebagai seorang reformis dan visioner. Karya-karyanya yang tetap menjadi referensi penting dalam studi sejarah dan budaya Asia Tenggara. Ini Thomas Stamford Raffles sendiri secara singkatnya seperti ini. Lalu kita akan ketahui bahwasanya siapa sih Thomas Stamford Raffles sendiri kok akhirnya dia bisa menulis buku sebagus ini, setebel ini. Thomas Stamford Raffles sendiri adalah dia awalnya itu dia seorang penulis dan dia akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk dilantik jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sekarang ada namanya Indonesia yang kita tinggali ini. Pada tahun dia menjabat pada tahun 1811 hingga tahun 1816. Dalam periode ini ia melakukan berbagai gebrakan secara administratif, sosial, ekonomi, serta mendorong penelitian ilmiah dan budaya. Terbukti di dalam bukunya sendiri, buku History of Java sendiri, itu terdapat banyak data. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka tentang geografi, itu di dalamnya ada diceritakan geografi zaman dulu itu gimana. Oh, sungainya itu segede apa, ada gunung apa aja. Kalau dari daerah sini nanti bisa lihat apa, ada sumber-sumber apa, gitu ada. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen meneliti, oh keuangan zaman dulu tuh gimana sih, pemerintahan keuangannya itu ada apa. Nah, di buku ini pun juga ada pencatatan-pencatatan bahkan tadi di buku ini juga ada pencatatan biaya-biaya kayak ekspor impornya ketika zaman penjajahan Inggris, zaman Inggris menduduki sini, zaman Raffles, Thomas Raffles sendiri ada apa? Jadi gubernur. Lalu yang paling
kita kenal sampai sekarang, Thomas Raffles sendiri adalah dia apa ya? Dia yang mencetuskan hingga berdirinya Kebun Raya Bogor atau kalau sekarang Istana Kepresidenan yang ada di Bogor. Itu dulu namanya Butenzong yang ada di Jawa. Kenapa kok Kebun Raya Bogor ini dulu diciptakan yaitu untuk penelitian botani. Selain itu, ia adalah salah satu pendiri Royal Asiatic Society di London yang berfokus pada studi Asia. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang pengen tahu Royal Asiatic Society, nanti coba dicek di websitenya sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih meneliti tentang Asia, Royal Asiatic Society ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini bukunya History of Java yang bagian kiri atas ini buku-buku yang sekarang. Lalu bagian yang bawah ini buku zaman dulunya, kayak cetakan-cetakan sebelum ini. Mungkin saya mau cerita sedikit, kami mau cerita sedikit. Buku History of Java ini banyak banget dikutip ketika orang menulis tentang sejarah Jawa. Terbukti bukunya sendiri dulu pun mencarinya sangat susah, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak dilihat. Kita lihat kalau teman-teman main ke pameran-pameran buku itu, atau bukunya sekarang alhamdulillah udah banyak. Yang buku kami miliki ini buku cetakan ketiga, terbitan dari penerbit Narasi pada tahun 2014 di Yogyakarta dengan total halaman 904 halaman. Tapi jangan kaget dulu teman-teman, 904 halaman ini bukan berisi semuanya tentang Jawa dan lain sebagainya, Jawa dan isi yang ada di dalamnya dengan semua tetek bengeknya. 904 halaman ini terbagi menjadi 11 bab. Itu di halaman sekitar 500-an awal itu bukunya membahas tentang 11 bab itulah. Kalau yang di 400 terakhir itu isinya lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran di sini termasuk lampiran tahun kejadian, termasuk lampiran-lampiran. Ada juga kamus bahasanya. Kamus bahasa di sini merangkup bahasa Jawa kuno, Sanskerta, bahasa Kawi, dan lain sebagainya. Untuk 11 bab yang ada, sebagaimana berikut. Yang pertama, bab pertama membahas kondisi geografis Pulau Jawa. Yang kedua, asal mula penduduk asli Jawa. Yang ketiga, pertanian di Jawa. Yang keempat, manufaktur dan industri di Jawa. Yang kelima, perdagangan. Yang keenam, karakter penduduk. Yang ketujuh, adat istiadat penduduk. Yang kedelapan, bahasa dan sastra. Yang kesembilan tentang agama. Agama di sini, agama bab 9, 10, 11 ini mirip-mirip. Bab 9 sendiri agama di sini yaitu agama sebelum Islam, kepercayaan orang-orang Jawa sebelum Islam masuk, yaitu kan Hindu Buddha dan ada animisme dinamisme. Lalu bagian bab ke-10 sejarah awal mula munculnya Islam, bab ke-11 sejarah munculnya Islam sampai kedatangan tentara Inggris. Teman-teman kalian, lalu kami akan membahas sedikit tentang latar belakang kenapa sih kok Thomas Stamford Raffles menulis buku ini. Setidaknya ada 3 hal mendasar yang menjadikan si Thomas Raffles ini mau menulis buku ini. Yang pertama itu adalah posisi dia sebagai seorang gubernur jenderal yang mana dia harus membuat laporan. Kalau mungkin istilah sekarang untuk teman-teman yang ada di organisasi atau teman-teman yang sedang memegang posisi tertentu di sebuah urusan organisasi ataupun lembaga, itu kan ada pelaporan LPG lah. Thomas Stamford Raffles sendiri menuliskannya dalam bentuk buku ini, yaitu karena dia memiliki keuntungan daripada yang lainnya, dasarnya juga suka menulis, dia memiliki keuntungan untuk bisa akses langsung ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Inggris di Asia Tenggara. Kenapa kok hal ini menjadi penguat Inggris di posisinya di Asia Tenggara?
Karena kalau kita tahu bahwasanya ketika itu masa penjajahan itu Inggris dan Belanda sama-sama berlomba-lomba untuk bisa menduduki wilayah-wilayah yang menurutnya lemah. Ketika Thomas Stamford Raffles sendiri bisa menuliskan sesuatu yang lengkap tentang wilayah yang dia kuasai, tentu itu akan menguntungkan untuk generasi setelahnya. Lalu yang berikutnya, eh, Thomas Stamford Raffles sendiri melakukan ini. Dia memperkenalkan sistem pemerintahan yang efisien untuk menggantikan monopoli perdagangan VOC dengan sistem perdagangan bebas dan mencoba melindungi hak-hak rakyat lokal. Jadi awal mulanya Thomas Stamford Raffles sendiri pun juga tidak suka dengan apa yang ada sistemnya di Belanda VOC sendiri karena sistemnya itu berasaskan pada kapitalisme, berasaskan pada ya duit semua. Lalu akhirnya dia mengganti sistem itu. Kebetulan dia juga posisinya kepala gubernur jenderal, dia akhirnya menulis dan hasil tulisannya sendiri pun memang dasarnya dia sendiri punya motivasi pribadi. Dia pengen merasakan kepuasan pribadi dengan menulis itu. Di lain itu juga Thomas Stamford Raffles sendiri pun ingin mendapatkan pengakuan di komunitas akademiknya dan pemerintahan Inggris sendiri. Sebagai bukti, sebagai bentuk loyalitasnya kepada pemerintahan Inggris, dan sebagai bukti untuk komunitas akademiknya bahwasanya ketika Thomas Stamford Raffles memimpin pun ada pelaporan dalam bentuk tersistematis. Lalu yang berikutnya, minat yang kuat terhadap ilmu pengetahuan dan sejarah budaya ini untuk mengumpulkan karena Thomas Stamford Raffles sendiri pun ketika mengumpulkannya dia diceritakan di buku ini dia seliling malah jarang ke kantor padahal harusnya kan kalau kita tahu namanya seorang gubernur jenderal itu kan dia di kantor tidak kemana-mana kan harusnya kan seperti itu. Lalu yang berikutnya Thomas Stamford Raffles sendiri latar belakang menulisnya itu dia pengen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan karena dia yakin karena dia tahu bahwasanya suatu saat apa yang dia tulis akan bermanfaat untuk orang banyak. Lalu tujuan penulisan kalau tadi kita bicara tentang latar belakang penulisan dari buku History of Java, lalu di kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang tujuan penulisannya. Kenapa sih buku ini ditulis? Bertujuannya apa sih tujuannya? Yaitu untuk merekomendasikan apa yang ada di Pulau Jawa terhadap pemerintah kolonial Inggris. Yang kedua, supaya orang Inggris pun, kalau di sini di buku ini dikatakan seperti itu, supaya orang Inggris sendiri pun mengerti dan tercerahkan. Karena apa? Karena di Pulau Jawa sendiri pun ketika itu belum dikenal di mana-mana. Thomas Stamford Raffles sendiri pun akhirnya memperkenalkan dalam bentuk sebuah karya tulisan pelaporan dari masa jabatan dia selama 5 tahun sendiri. Lalu penguatan posisi Inggris di Asia Tenggara yang menunjukkan potensi apa sih, potensi ekonomi dan potensi banyak hal yang bisa mendukung pemerintah kolonial Inggris. Lalu yang berikutnya dari segi keilmuan, tujuan dari segi keilmuan hampir mirip dengan latar belakang penulisannya tadi. Tujuannya yaitu Thomas Stamford Raffles bertujuan untuk buku ini supaya jadi referensi penting bagi sejarawan, antropologi, dan ilmuwan. Lalu berikutnya sebagai motivasi dan pengakuan, yaitu penghargaan atas karyanya ini dari lingkungan sekitarnya, dari komunitas akademiknya, dan penghargaan dari pemerintah kolonial Inggris sendiri. Lalu yang berikutnya tujuannya yaitu untuk mendokumentasikan memang dari awal Thomas Raffles sendiri pun juga sudah senang menulis. Jadi apapun dia, kalau istilah kita sekarang kita jurnalkan,
kita bikin tulisan perjalanan lah istilah kita sekarang. Lalu yang berikutnya, memang si Thomas Stamford Raffles sendiri pun juga senang dengan Pulau Jawa sendiri. Makanya oleh karena itu ketika dia menulis, dia juga merasa enjoy di masa pemerintahannya hingga tercipta buku yang cukup fenomenal dan sampai sekarang pun buku ini masih menjadi salah satu rujukan utama ketika seorang membahas tentang tulisan kehidupan masyarakat Jawa zaman dulu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami garis bawahi, ada hal-hal yang kenapa kok buku ini menjadi penting menurut saya. Karena kalau kita tahu, teman-teman sekalian tahu, masyarakat Jawa sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda ketika zaman penjajahan dulu. Contohnya dari kolonial Belanda yang diwakili oleh VOC sendiri dan dari buku History of Java yang diwakili oleh Thomas Raffles dengan masa kepemimpinannya itu melihat Pulau Jawa itu melihat masyarakat Jawa itu sudah berbeda. Kalau Thomas Stamford Raffles sendiri memandang Pulau Jawa, masyarakat Jawa sendiri, yaitu dia memiliki sejarah dan budaya yang kaya dan kompleks, namun dia juga mengkritik struktur feodal hierarki sosial di Jawa yang menurutnya tidak efisien dan seringkali tidak adil. Ini masukan dari Thomas Stamford Raffles yang mana dia melihat banyak keunikan di luar dari posisi beliau sebagai seorang pemimpin dan di luar hal tujuan beliau ada di sini. Lalu kalau kita lihat dari pandangan VOC sendiri yang diwakili oleh Belanda, yaitu terfokus pada eksploitasi ekonomi, kontrol politik dengan berkurang perhatian terhadap pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Kalau dari hal ini kita sesimpel mungkinnya itu kita mengatakan bahwasanya ketika Thomas Raffles sendiri ada di sini, hadir di Pulau Jawa dengan melihat berbagai macam hal yang ada di struktur masyarakat Jawa sendiri, dia masih menghargai, dia masih ya berjalan sebagaimana biasanya. Namun ketika VOC datang dengan Belandanya, dengan kepemimpinannya, dia itu lebih terfokusnya pada eksploitasi dan mungkin kalau kita tahu, kita dengar itu zaman ini tanam paksa, zaman kerja rodi. Nah, itu kan zamannya VOC semua yang terfokus pada eksploitasi ekonomi. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya pandangan Thomas Raffles dengan pandangan Belanda yang diwakili oleh VOC tadi, pandangan Raffles dalam History of Java lebih menghargai dan mendokumentasikan kompleksitas budaya dan sejarah Jawa dibandingkan dengan pendekatan Belanda yang lebih eksploitatif dan kontrol sosial. Meskipun Raffles juga merupakan pejabat kolonial dengan bias dan agenda tersendiri, pendekatannya menunjukkan lebih banyak apresiasi dan rasa ingin tahu terhadap budaya dan sistem lokal. Di sisi lain, pandangan Belanda lebih terfokus pada eksploitasi ekonomi dan kontrol politik, dengan kurang perhatian terhadap pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Sebelum kami akhiri, kami akan memberikan pesan kepada teman-teman semua. Teman-teman yang hadir di sini, mungkin kita refleksi sedikit tentang apa yang sudah Thomas Stamford Raffles lakukan. Mungkin ketika Thomas Stamford Raffles hidup, dia menuliskan itu sekedar kayak menulis suatu keseharian, kayak oh pengeluaranku harian seperti hari ini apa, itu dia tuliskan di dalam bentuk narasi, lalu lama kelamaan akan terkumpul satu buku. Cuman Thomas Raffles sendiri menuliskannya bukan bentuk keseharian dia, tapi dia dengan skop sosial, dia dengan skop kepemerintahan sebagai seorang gubernur jenderal tadi. Dia mencatat apapun yang masuk dan keluar. Nah, oleh karena itu, kami harap teman-teman yang hadir untuk rajin-rajin menulis. Siapa tahu hal-hal kecil yang kita tulis ini bisa menjadi
suatu yang berharga di masa yang akan datang. Oke, mungkin sekian pemaparan materinya. Kita masuk ke sesi diskusi bersama-sama. Mari kita mulai diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, ataupun kalau ada yang mau bertanya langsung open mic juga silahkan. Kami persilahkan kepada teman-teman semua. Oke, itu ada dua orang. Yang pertama itu Kak, Saudara Zakia Darajat. Yang kedua Saudara Nur Reformawati. Oke, silahkan Saudara Zakia Darajat untuk diskusinya. Bismillah. Jazakallahu khair Kak Musana atas pemaparannya. Insya Allah menambah insight saya yang sedikit sekali pengetahuan tentang refleksi ini sebenarnya. Em, ada hal yang jadi pertanyaan saya, Kak Musana. Dari Iya, pembacaan yang Kak silahkan. Musana lakukan, menurut Kak Musana, apakah ada manipulasi sejarah yang dilakukan oleh seorang Raffles? Barangkali itu saja yang jadi pertanyaan saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, dari Saudara Nur Reformawati. Ini saudara apa saudari ya? Oh, saudari. Saudari, Kak, saudari. Oh ya, silahkan. Ya, eh, terima kasih atas pemaparan materinya. Ini sangat membuka pengetahuan tentang sejarah terlebih dari namanya aja asing gitu. Jadi mau menanyakan Kak, apakah dalam buku itu digambarkan bagaimana sistem pendidikannya Kak? Atau uh, bukan pada anak-anak tapi pada masyarakatnya, edukasi seperti apa? Kalau misalnya ada edukasi seperti apa yang digambarkan oleh Raffles ini dalam bukunya? Kasih Kak. Oke. Edukasi masyarakat yang ada ketika itu ya. Gitu ya, Mbak ya? Iya Kak. Oke. Oke, langsung ini sebelumnya eh, ada masukan dari panitia minta tolong untuk teman-teman untuk open cam dulu dong, biar kita ambil gambarnya di awal aja. Open cam di awal, setelah itu selesai nanti baru kita lanjut ke sesi tanya jawab sharing berikutnya. Oke, minta tolong teman-teman. Itu Kak Aulia NTB, Kak Reja Alkagari. Oke, ada yang izin belum bisa on cam. Mungkin bisa minta tolong panitianya untuk di screenshot diambil gambarnya. Oke, silahkan kakak-kakak sekalian di satu halaman aja nih ya, satu page aja. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai, clear. Mungkin mau ada gestur apa gimana, Kak Musana? Mau pakai gestur gimana? Gestur begini atau gestur begini? Ini, oke. Itu Oke, Muhammad. ya. Oke, Oke, satu, dua, tiga. clear, aman. Sorry Aman-aman. kamu ini di Oke. model baru selesai kuliah. Oke, kita lanjut membahas pertanyaan tadi. Dua pertanyaan. Yang pertama dari yang kedua dari Saudari Nur Reformawati. Kalau kita pertanyaan dari Saudari Zakiah Daroja tadi, manipulasi sejarah apakah ada dari buku ini? Setiap orang menulis buku, setiap apapun itu yang kita tulis itu kan tentu ada tujuan masing-masing.
Untuk manipulasi sejarahnya, Thomas Stamford Raffles sendiri pun nanti coba teman-teman ngecek di Google, itu banyak banget bantahannya. Cuman bantahan yang mengarah kepada buku ini, ketidaksetujuan terhadap buku ini pun mereka juga tidak bisa membuktikan dengan data juga. Jadi kayak ini loh, apa? Data ketemu ketemu. Jadi data ini kan Thomas Raffles sendiri ketika menulis buku ini kan sebagai laporan perjalanan. Contohnya kita baca ini, saya bacakan di bab 9 tentang agama. Ini munculnya agama Islam, ajaran Muhammad, seberapa jauh kepercayaan dan doktrin dilakukan ulama, bagaimana perwujudannya, seberapa jauh intuisi nenek moyang mempersiapkannya, benda kuno, bangunan yang mempesona, candi-candi, dan lain sebagainya. Ini di sini pun juga nggak begitu lengkap. Jadi Thomas Raffles sendiri pun ketika menulis ini pun belum begitu lengkap, selengkap-lengkap yang sekarang mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik untuk membaca sejarah Wali Songo, Islam masuk di Indonesia itu mungkin buku-buku sekarang yang bisa lebih lengkap. Cuman kalau buku yang sekarang ini tidak ada buku ini, itu tentu nggak mungkin. Karena buku ini menjadi salah satu acuan awal, salah satu data yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita tahu bahwasanya seorang gubernur jenderal ketika membuat laporan juga tidak mungkin sesembrono itu. Tentu juga ada bagian-bagian lain, ada dari pihak kerajaan Inggris sendiri pun yang apa ya, kayak ngecek juga lah, turun ke lapangan juga ketika pelaporan-pelaporan yang ada. Lalu edukasi yang ada, pertanyaannya Kak Nur Reformawati tadi, edukasi yang ada dengan masyarakat yang ada. Kalau di sini ini ada dituliskan di bab sekitar bab 3. Bab 3, bab 4 itu ada dituliskan bahwasanya maju apa ketika itu Jawa. Bahkan kalau teman-teman pernah lihat dulu di Jawa sendiri, masyarakat Jawa sendiri punya satu kapal yang namanya itu kapal Jung. Kapal Jung sendiri pun tidak boleh berlabuh di pelabuhan-pelabuhan tertentu ketika ada di Inggris. Di Eropanan itu nggak boleh berlabuh. Kenapa? Karena posisinya kapalnya itu hampir 3 kali, 4 kali lebih gede daripada kapal Galileon. Galileon kan kapal Inggris ya, kerajaan Inggris kita itu tingkat gedenya. Dan digambarkan juga di buku ini kondisi geografisnya, kalau teman-teman yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Tengah khususnya itu kan tahu Sungai Bengawan Solo. Kalau di daerah Jabodetabek Jawa Barat itu tahu Sungai Citarum. Lah kapal-kapal itu dulu bisa berlayar di situ. Gitu ya, Kak Zoyah Daraja sama Kak Nur Reformawati ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau didiskusikan, silahkan. Oke, Kak Farah Hanifah silahkan. Ya, terima kasih Kak. Jadi menarik sekali ya terkait dengan History of Java karya Raffles karena mungkin dia termasuk orientalis besar lah gitu di mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura gitu. Tadi mungkin pertama saya mau komentar terkait dengan presentasi karena kan saya belum pernah baca itu ya Kak, buku History of Java itu lengkap gitu. Karena kan dia tebal banget ya tadi berapa halaman, berapa ratus halaman gitu. Dan dia juga ada 904. 2 jilid ya, 900 sekian, dan dia ada 2 jilid gitu. Jadi kalau terkait dengan pemikiran Raffles dan History of Java, sebetulnya pembacaan saya juga masih dari referensi-referensi sekunder gitu. Tapi tadi mungkin ada beberapa hal terkait dengan presentasi. Tadi saya lihat mungkin masih ini ya, penjabaran terkait dengan bagaimana laporan Raffles terhadap sosial, budaya, terutama Jawa ya, ya karena History of Java gitu. Tapi mungkin saya mau bertanya, bagaimana sih tadi mungkin kalau dari Kak Zakia, adakah ini ya, penyelewengan terhadap sejarah lah. Tapi kan sebetulnya buku itu kan
walaupun judulnya history, tapi tadi banyak dimention terkait dengan laporan. Nah, di sisi lain, di-highlight juga kalau Raffles ini adalah seorang penjajah. Nah, kalau misalkan kita lihat pada masa itu masih tahun 1800-an ya, pasti itu masih masih ya masa penjajahan bahkan mulai pasti Raffles juga punya tujuan sendiri. Kalau tadi kamu sana tuh banyak mentionnya dia itu hanya ingin menulis laporan catatan untuk menginspirasi orang-orang, kira-kira dia punya nggak sih tujuan-tujuan lain gitu. Terus juga gimana sih framework pemikiran dia? Pasti kan setiap orang, apalagi dia seorang akademisi, terus jauh-jauh datang ke Indonesia sebagai pejabat juga, dia nggak mungkin kan mungkin datang dengan tangan kosong hanya untuk buat laporan gitu kan. Kira-kira itu gimana? Terus juga terkait dengan History of Java ini, saya banyak lihat komentarnya. Kan kalau kita bicara tentang Jawa itu sebetulnya tidak bisa terlepas dari agama ya atau masyarakat Indonesia atau Nusantara lah ya secara umum. Tapi tadi mungkin belum dimention sama sekali terkait dengan gimana sih pandangan Raffles itu tentang Indonesia dan keberagamaannya karena ya itu kita tidak bisa lepaskan lah terutama masyarakat Melayu ya mungkin dekat dengan keislaman gitu. Uh, yang karya Khairuddin Aljunid, Prof. Aljunid itu terkait dengan Melayu di mata Raffles. Nah, di situ juga banyak, justru beliau tuh banyak mengkritik gimana pandangan Raffles terkait dengan biasnya untuk memandang masyarakat Indonesia dan keberagamaannya, apalagi Islam gitu. Dan ini juga saya nggak tahu ya apakah kamu sana sudah baca yang jilid keduanya. Di sini juga saya cuma dapat semacam catatan kaki sih. Kalau di sini Raffles pernah bilang pandangan dia terhadap Islam atau terhadap ulama itu dia sebutnya Muhammadan ya, bukan sebutnya Islam tapi Muhammadan. Priest priest atau pendeta-pendeta atau mungkin ulama lah ya bahasanya. Para pendeta Muhammadan itu hampir selalu ditemukan paling aktif dalam setiap kasus pemberontakan. Kepala suku pribumi tergerak untuk menyerang atau membantai orang-orang Eropa. Jadi semacam menunjukkan kalau ternyata Islam ini agak ini ya orang-orang yang kasar dan apa suka menyerang orang-orang Eropa. Nah itu mungkin saya minta klarifikasinya dari kamu sana sebagai reviewer karena menurut saya juga belum pernah baca langsung. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Farah Hanifah. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, tujuan lainnya buku ini ada dari seorang Thomas Stamford Raffles yang kebetulan ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal itu apa. Lalu yang kedua itu kondisi sosial masyarakatnya itu seperti apa, karena tadi dimention banyak hal. Lalu mengkerucut kepada pandangannya Raffles terhadap Islam sendiri itu kan agak miring ya, dalam arti tadi disebutkan di akhir penjelasan pertanyaannya tadi apa ya, kayak ulama-ulamanya itu sering memimpin pemberontakan dan lain sebagainya itu kan. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan lainnya itu apa? Kita ketahui bahwasanya semua orang yang menjajahkan tentu punya hal lain yang dia sembunyikan. Dan itu kita ketahui ketika setelahnya, kayak zaman Belanda menjajah, kalau yang banyak kita tahu kan gara-gara rempah-rempah dan hal-hal lain lah yang bisa diekspor ke negaranya. Inggris pun juga seperti itu. Bahkan di sini dikatakan Raffles sendiri pun sebelum adanya ini ingat Dendles tanam paksa yang ada proyek kerja bakti paling banyak itu dari Anyar Panarukan 1000 km Jawa, jalan di Andes itu sendiri kan ada yang awalnya itu diprakarsai oleh salah satunya Raffles. Raffles yang sudah kayak bikin jalur-jalur ini. Jalur ini untuk apa? Untuk perdagangan. Ngomongnya perdagangan. Cuman tetap di realitanya pun kan juga monopoli juga kan. Karena masyarakat-masyarakat sendiri yang ada itu juga belum semaju dan belum se ber, apa ya,
belum terlalu mengerti banyak hal lah dibandingkan dengan masyarakat yang kota-kotaan, perkotaan Inggris dan lain sebagainya itu. Jadi tetap kalau istilah kita ya kayak dibuduh-buduhin gitu. Tujuan lainnya yaitu untuk menguasai, karena kalau tidak menguasai, kalau tidak ada keuntungannya, dia juga tidak mungkin bakal datang ke sini. Dan ketika itu posisinya sendiri di Indonesia sendiri itu kan apa ya, kayak perebutan kekuasaan kan, ada Belanda, ada Inggris, juga ada Jepang juga yang mungkin akan datang kan. Jadinya tiga-tiganya ini melihat ya Indonesia itu digambarkan sebagai tempat yang sangat menguntungkan ketika dia bisa mendudukinya dengan sumber daya yang ada itu. Lalu untuk itu tentu ada apa, ada tujuan-tujuan lain. Terkhusus lagi dia tadi sebagai posisi gubernur jenderal, ketika dia gubernur jenderal ada di posisi itu tentu juga tidak sebodoh yang kita tahu lah. Pasti dia juga memiliki hal-hal yang dia sembunyikan, tujuan-tujuan lain. Ya memang kelihatannya oke-oke aja, lebih baik daripada yang ada, lebih lebih menuliskan sejarah, lebih menuliskan laporan-laporannya lebih baik daripada yang ada di Belanda. Karena kalau kita pengen tahu sendiri, ketika Belanda pun tidak ada bentuk laporan yang sekonkret ini. Mungkin ada laporan-laporan yang ditemukan dalam bentuk manuskrip, cuman tidak sebanyak dan tidak selengkap yang ada ditulis oleh Thomas Raffles sendiri. Lalu yang berikutnya, kondisi sosial masyarakatnya sendiri gimana, terkhusus di lebih mengkerucut kepada pandangan Raffles terhadap Islam sendiri itu kan lumayan miring. Lumayan miring. Sekarang gini, kita teman-teman sekalian, coba kita lihat, coba kita pakai logika sederhana saja. Kita pakai logika terbalik. Jadi ketika kita ada di posisi kita yang menjajah, posisi kita yang memimpin pemberontak, memimpin menjajah itu, kita ada selaku Rafflesnya itu kita. Ketika kita melihat orang yang melawan dengan kita, tentu bakal akan kita tulis dia sebagai pemberontak. Di luar itu dia beragama, luar kebudayaan apa, bahkan dia siapapun kita peduli, karena kebutuhan kita cuma sekedar menulis. Jadi apa ya? Karena Raffles sendiri juga melihat Islam sendiri juga bingung, juga kaget. Loh, ini ada agama kayak gini. Ada agama bisa sepesat ini dengan keyakinan seperti ini. Bahkan di buku History of Java sendiri pun ada 3 bab tersendiri. Satu bab yang khusus, bab 10, bab 9 itu masih ada campuran Hindu Buddha, dan sebelum kepercayaan animismenya itu, yang bagian bab 11-nya sendiri pun membahas tentang Islam di kebanyakan malah di zaman-zaman kerajaan Islam itu dan masa kedatangan Inggris. Jadi pandangan apapun Thomas Raffles sendiri pun ya kita tetap sebagai seorang akademisi kita harus menghargai karena itu sudut pandang dia. Di luar dari itu benar dan salah, ya kita ya begitu kan pelaporannya dari sudut pandang dia ketika itu. Nah, kita yang sekarang ini tinggal gimana kita menyikapinya. Kita mengambilnya sebagai data. Oh, ketika ada ulama yang melawan ketika itu ya, ketika ada satu kejadian pemberontakan atau ketidakadilan, ada ulama yang melawan, ya memang laporannya begitu. Kita kenapa mau ngapa lagi? Terus ketika kita sekarang mengambil itu sebagai rujukan, ya tinggal kita kasih tahu bahwasanya oh Islam ini tidak seperti itu. Itu di zaman itu terjadi seperti ini karena begini. Kan dari dulu sebenarnya enggak, itu kan dari sudut pandang lain, kalau tapi dari sudut pandang Islam sendiri pun Islam kan enggak mengajarkan seperti itu. Mungkin begitu ya Kak Farah Hanifah ya. Iya, Kak. Oh ya, untuk tadi tadi kan di mention juga bukunya ada 2 jilid. Itu buku History of Java ada 2 jilid atau 1 jilid itu sebenarnya
yang kalau nggak salah di 2017 2016-an ke bawah itu masih dijadiin satu jilid karena terlalu besar. Kalau dicetak di satu buku juga biasanya cepat hancurnya, makanya setelah itu dijadikan dua jilid. Nah, kebetulan yang kami miliki ini buku keluaran 2014 yang alhamdulillah saya beli di tahun 2015-nya. Itu ada yang cetakan satu jilid. Jadi lebih enak bawanya kemana-mana. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih awet bukunya. Nanti kalau ada teman-teman yang di sekitaran Jogja ada penasaran atau teman-teman ada yang pernah balik lagi. Soalnya nyarinya susah ini zaman itu. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Halo, halo, Assalamualaikum. Ayo, kalau tidak ada kita cukupkan, kita waktunya juga udah 1 jam. Untuk Mau nanya Kak? Kak Fahmi, oh ya silahkan. Ya. Kira-kira tadi udah Kakak adminnya mau nanya silahkan. Ini admin yang mau nanya ya. Mau nanya tadi udah sempat dibahas tentang mitos sebelum ya Kak? Oke, mitos. Gitu. Gimana Nah, pandangan Agnes terhadap mitos dan ada nggak sih fakta-fakta eh, dari perspektif lain gitu terhadap mitos yang oke. dibawa oleh Kak? Dan mungkin pandangan Kak Musana sendiri gitu terhadap bagaimana Raffles itu menceritakan tentang mitos. Di mungkin di luar review tapi pandangan dari uh, Kak Musana sebagai reviewer gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oh, untuk Raffles sendiri, itu memandang mitos itu ini kayak apa ya? Dia juga bingung ketika melihat masyarakat, khususnya masyarakat Jawa ketika itu. Ini kok kenapa sih? Kan ketika sebelum ada Islam, sebelum Hindu Buddha, Thomas Raffles sendiri pun ketika dia masuk ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah kampung-kampung di hutan-hutan itu dia juga kaget. Ini kok orang kok malah kayak apa ya? Kayak memberi penghormatan, menyembah kalau istilahnya di situ gitu. Batu, pohon besar. Itu kenapa? Ada apa? Itu kan cuma pohon biasa, itu kan cuma batu biasa. Lalu diceritakan juga di sini itu sampai segitunya itu apakah ada efek sampingnya? Apakah ada ketika kita melakukan sesuatu yang tidak boleh nanti bakalan begini, begini, begini. Itu gimana? Thomas Raffles sendiri pun juga bingung. Bingungnya kok ada masyarakat yang berpegang teguh dengan kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan itu yang akhirnya kepercayaan sendiri biasanya kan apa ya? Dikaitkan dengan apa ya? Kayak penunggunya di situ kan yang bisa mengganggu lah, bisa begini begitu menyebabkan kecelakaan lah, menyebabkan sesuatu yang celaka. Itu Raffles sendiri pun melihatnya juga, oh ini kepercayaan biasa. Orang-orang sini mempercayainya seperti itu, orang-orang Jawa mempercayainya seperti itu. Bahkan di buku ini ketika nanti di bab 2, ya bab 2 itu tentang asal mula penduduk Jawa dibandingkan Melayu dan lain sebagainya. Itu itu nanti digambarkan lucu. Kenapa sih kok ketika malam nggak boleh keluar? Kenapa sih kok ada ini nggak boleh? Kok ini nggak boleh itu ada di tulisan-tulisannya. Itu Raffles sendiri pun juga bingung. Lalu untuk pandangan saya terhadap mitos-mitos itu, eh, ketika kita berurusan dengan hal-hal yang seperti itu metafisik terkhususnya di hal-hal apa ya jin dan lain sebagainya kan mereka kan dari Islam sendiri memandangnya mereka itu kan juga makhluk sebagaimana kita juga makhluk mereka juga makhluk ya paling simpelnya ya kita saling menghargai pun di Islam sendiri pun juga sudah memberikan penjelasan yang jelas kan
di mana sih rumah-rumah mereka, di mana sih tempat-tempat mereka, gimana sih adab kita sebagai manusia untuk menghargai saudara-saudara kita yang tidak kelihatan itu kan ada. Sampai-sampai yang paling jelas tuh ketika larangan kita apa ya, kalau di teman-teman nanti buka buku fikih di bab toharoh itu kan dilarang membuang kotoran di lubang, dilarang membuang kotoran di tulang dan lain sebagainya. Itu kan itu juga bentuk penghormatan kita terhadap saudara-saudara kita yang tidak kelihatan ini. Dan itu bisa mencelakai atau tidak ya terserah masing-masing. Gitu kan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Oke, mungkin mau apa ya, berbagi insight gitu boleh nggak, Kak? Silahkan, silahkan. Ya, jadi kebetulan kan saya sendiri gitu kan juga sempat ada pembacaan sedikit gitu, cuman ada pembacaan tentang Raffles tapi di buku lain. Memang tentang pandangannya Raffles sendiri terhadap mitos itu ya, masyarakat Jawa itu lekat dengan mitos, bahkan dalam bukunya Atlas Wali Songo ya, Agus Sunyoto itu juga Ya, Raffles itu di buku The History of Java itu memang mengisahkan gitu Raden Paku atau yang menguasai Giri itu penuh dengan mitos dan legenda gitu. Dan juga apa tentang kehidupan para wali gitu ya. Kehidupan para wali itu sebetulnya lekat dengan mistik gitu, mistik dan keramat gitu. ya, Ini kan juga sebetulnya apa ya? eh, Dakwah dari Wali Songo itu bukan eh, sebetulnya ya bukan bukan hanya tentang yang mistik-mistik gitu gitu. Cuman mereka itu membuat sistem pendekatan yang berbeda begitu ya. Pendekatan yang lebih memasyarakat tapi lebih luas gitu. Jadi bagaimana budaya masyarakat setempat dan itu yang dilakukan oleh para wali dan apa ya interpretasi bahwa uh, Wali Songo ini lekat dengan mitos itu mungkin juga bawaan gitu ya, maksudnya bawaan daripada orientalis agar kayak mengaburkan gitu, mengaburkan hazanah atau strategi dakwah dari Wali Songo itu sendiri berdakwah ke masyarakat gitu, karena memang gimana ya, agak sulit gitu kalau untuk melacak bagaimana Wali Songo berdakwah tapi jauh daripada kesan-kesan mitos gitu. Jadi kayaknya Raffles ini sangat apa ya, uh, pendapatnya begitu, pendapatnya itu banyak dirujuk dan mungkin eh, kalau untuk saya sendiri gitu ya, dan mungkin teman-teman yang mengkaji tentang Wali Songo gitu, tentang Islam itu mungkin bisa agak digali lebih dalam gitu ya dari bacaan yang lain, karena ya tadi ya, karena Raffles ini juga membawa kesan bahwa Wali Songo itu lekat dengan mitos, itu malah mengaburkan bagaimana hakikat dari Wali Songo itu sendiri. Makasih. kalau teman-teman nanti ada yang mau apa meneliti tentang hal itu, tentang keislaman Wali Songo ketika itu karena di buku Raffles sendiri pun yang membahas tentang Wali Songo itu sebenarnya ada. Cuman kan tidak bisa mendetail karena juga keterbatasan dia dalam pengumpulan data. Jadi kalau saya lihat Raffles sendiri metode pengumpulan datanya itu ada beberapa macam. Di lain dia langsung turun ke lapangan, dia juga menggunakan folklore, cerita-cerita dari masyarakat yang akhirnya dia tulis. Nah, yang dari folklore inilah yang hasilnya itu yang ditulis di sini mitos-mitos dan kepercayaan-kepercayaannya itu. Ini memang nggak bisa dilacak juga. Folklore sendiri kan juga sekarang di dunia akademis sekarang menjadi salah satu yang bisa dijadikan rujukan kan. Cuman kebenarannya gimana ya nggak bisa dilawan juga nggak bisa dibenarkan kecuali ada data pembanding yang mengkritisi itu kan nanti baru adu data kan itu. Terus kalau teman-teman mau mengkaji tentang Wali Songo sendiri kan ternyata ketika itu
mungkin nanti bisa ini banyak-banyak baca serat. Kalau ada akses, kalau dapat kesempatan main-main ke keraton, itu di keraton tuh banyak seratnya, banyak babatnya. Bukan babat Wali Songo bukunya Pak Agus Sunyoto itu, cuman babat serat tulisan Wali Songo tentang nanti ada apa itu yang hukum ketatanegaraan itu ada, tentang apa itu ada, itu masih tersimpan rapi. Mungkin kita nggak bisa menerima akses ya, cuman setidaknya kalau kita pengen ada orang yang bisa, siapa ya namanya ya kemarin ya, Anwar, bentar, wait. Mungkin juga penguasaan terhadap bahasanya itu ya Kak. Karena kan Enggak, kalau penguasa ya, kalau rata-rata bahasa yang ada di Babat itu bahasanya itu ini, bahasanya itu bahasa Arapaikon. Para wali dulu itu pakainya Arabnya Arapaikon. Jadi bahasa Jawa tapi ditulisnya pakai Arab. Itu juga lumayan teknik tersendiri. Nah, kalau nanti mau belajar ada Pak Jumardi. Pak Jumardi itu bisa, itu harusnya itu. Nggak mungkin kalau dia nggak bisa. Di di pondok-pondok salaf, pondok pesantren salaf itu biasanya diajarkan. siap-siap Hmm, menarik Kak. siapa ya namanya ya? Kemarin ada di Jogja sendiri ada 2 orang yang lumayan konsentrasi di situ di literasi kuno. Dia juga bisa udah punya akses kemana-mana, termasuk akhir kemarin dia ke Inggris, museum mana itu, dia neliti serat juga tentang Wali Songo juga. Dan mungkin nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan silahkan, siapa tahu nanti bisa dapat akses ketemu 2 beliau ini. Beliau juga nggak jauh kok, beliau juga di UGM sama di UIN itu. Selamat belajar lagi. Oh ya, silahkan, ada yang masih resen lagi. Siap-siap. Makasih Kak. Ya, silahkan Kak Ainun. Ya, Assalamualaikum Kak Usana Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Apa namanya? Saya mungkin nggak bukan mau nanya sih, bukan mau komentar juga. Soalnya gabungnya juga agak lumayan telat. Sempat dengar tuh pas udah Q&A aja gitu. Cuman karena ini diskusinya buku ini ya, buku sejarah dan laporan sejarah lah yang ditulis oleh orientalis. Saya mungkin cuman pengen berbagi sebuah pengalaman beberapa waktu terdekat ini. Sempat ikut sebuah lecture gitu, syarahan lecture dari orientalis yang datang ke mana ya kemarin, ke UGM. Jadi apa namanya? Ini kaitannya nanti mungkin sama tadi mungkin kamu sana menceritakan tulisan ya, karya monumentalnya inilah ya, Temper Raffles juga History of Jawa itu. Dan beliau ini atau apa ya, dia ini salah seorang dari orientalis yang banyak menuliskan lah tentang kita sendiri di Nusantara nih. eh, yang saya tertarik dan baru apa ya, baru ngeh juga satu hal lain ya, kalau kita bicara tentang Barat menulis tentang kita gitu. Maksudnya perspektif orang luar nulis tentang kita, ada satu hal yang saya kayak baru sadar gitu ya pas pas ke lecture yang kemarin itu. Jadi bapaknya itu memang profesor di Belanda gitu. Dan meneliti di Indonesia ini lumayan lama, puluhan tahun gitu. Sekarang udah tua banget lah, udah 70-an. Tapi beliau tuh meneliti tentang tasawuf gitu. Jadi kayak ulama ulama sufi, ulama tasawuf yang di Nusantara, dan gimana kaitannya tasawuf itu, kalau beliau sih megang pandangan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara, Islam itu bisa masuk ke Indonesia, itu ada perannya ulama tasawuf. Karena awal-awal Islam masuk lewat perdagangan dan sebagainya, para dai itu mereka sebenarnya cuman mendakwahkan kepada orang-orang elit, maksudnya pada raja, pemerintah gitu-gitu. Nah, ke orang awam, ke orang umum itu banyaknya ulama sufi. Itu pandangan beliau gitu.
Nah, yang saya pengen highlight, bukan pandangannya sih, saya juga nggak bisa komentar pandangannya karena sangat minim bacaan terkait ulama tasawuf dan sebagainya. Apalagi tentang masuknya mereka ke ya Indonesia dan peran dakwah dan sebagainya. Cuman yang menarik yang saya ini sih, ini buat kita ya apa ya, pengibrah buat kita sama-sama lah teman-teman. Maksudnya bareng-bareng kita ambil sebagai sebuah hikmah gitu ya. Eh, Kadang yang saya terpikir tuh gini sih, kadang informasi yang benar dan akurat aja, informasi yang detail, benar dan akurat yang didapatkan oleh orang Barat tentang kita, yang didapatkan oleh orientalis atau ya orang-orang kafir lah ya tentang kita, itu aja tuh bisa jadi sebuah informasi yang apa ya, gini maksudnya bukan tentang mereka itu nanti akan mendistorsi, bukan cuma tentang distorsi sejarahnya, tapi informasi yang benar dan detail tuh justru itu yang mereka mau, paham nggak? Maksudnya kalaupun kalaupun orang-orang Nusantara atau orang Islam tentang dakwah dan sebagainya, itu kan hal-hal yang sangat ini ya sifatnya sangat mengakar, sangat kalau orang tuh nggak ke sini, nggak ngobrol sama kita, nggak pokoknya nggak soalnya Profesor Rentalis ini bilang dia sempat sempat nginap di rumah Kiai tasawuf itu berapa lama gitu. Pokoknya dia sempat mondok lah ya di rumah Kiai itu. Jadi kayaknya pokoknya dia dapat data dan dia dapat informasi itu memang dengan dia hidup bareng gitu ya, hidup bersama dengan orang-orang di sini, orang Islam di sini. Jadi maksud saya tuh kayak ke apa ya, keazaman sih, keazaman mereka dan betapa ngekehnya mereka tuh buat meneliti, buat belajar gitu. Ya apapun lah ya motivasinya, tentu pas saya nanya tuh pas Q&A itu satu-satunya soal pertanyaan yang saya tanya sih motivasinya apa gitu. Tapi pas saya nanya itu motivasinya tuh sebenarnya ya cuman karena didana aja, danai gitu. Pokoknya dikasih uang kan buat neliti, jadi neliti gitu kan. Nah, tapi bukan tentang motivasinya doang, tapi tentang informasi yang mereka dapatkan itu loh. Kita aja nggak tahu ya Kiai tasawuf itu kayak gimana masuk ke Indonesia. Maksudnya dakwahnya tuh sampai ke akar rumput masyarakat Indonesia ini, kita aja mungkin nggak tahu sedetail itu. Gitu. Kak, saya sih merefleksi seperti itu. Kayak orientalis itu tahu gitu. Kayak tahu banget tentang tarekat-tarekat tasawuf, tahu banget tentang ya apa ya sedetail-detailnya lah amalan-amalan mereka dan sebagainya. Dan saya merasa itu informasi yang sangat apa ya sangat besar gitu karena mereka tuh melacak itu untuk mengetahui kekuatan umat Islam ketika itu supaya nggak bisa menang lawan Belanda pas itu memang diomongin sama dia sama profesor itu kayak ya kenapa kenapa coba mereka pengen teliti amalan-amalan sufistik apa ya ya ulama-ulama sufi pas itu karena pengen tahu kekuatan umat Islam pas itu memang memang itu apa motivasinya gitu ya di sebalik dana dan sebagainya. Tuh, tapi yang saya pengen ya itu sih maksudnya yang ingin saya mungkin sharing itu adalah ya kita apa ya sama-sama apa ya memperbarui ya. Semoga kita bisa sama-sama memperbarui niat dan keazaman kita gitu. Ya sebagai apa ya? Ya sebagai umat Islam yang diberi kesempatan belajar, diberi kesempatan meneliti, membaca dan sebagainya. Eh, apa ya sangat wajar untuk kita punya keazaman yang lebih lagi dari ya para orientalis itu gitu. Karena ya itu mereka berbuat sesuatu tuh karena uang, karena dunia, tapi sungguh-sungguh gitu sampai ke akar-akarnya. Dicari. Maksudnya Raffles tuh nulis 900 halaman loh tentang kita gitu. Tapi kita kita sendiri mungkin ya belum nulis berapa halaman juga ya tentang yang maksudnya agama kita sendiri dan sejarah kita sendiri gitu. Jadi itu yang paling ngena buat saya gitu ya pas ke apa ya sesi sharing profesor itu. Jadi mungkin tuh pengen berbagi aja sih teman-teman kalau perspektif terkait dengan kenapa sih orientalis meneliti sejarah kita. Nah, pertanyaannya kita meneliti kita gitu. Maksudnya se sedetail apa yang mereka teliti gitu ya untuk mengetahui tentang ya sebab kekuatan kita, sebab kelemahan kita dan sebagainya. Oke, itu sih teman-teman. Oke, Kebetulan Kak Musana kayaknya terima memantik kasih apa ya. tambahan masukan setnya. Oh iya, nanti kalau teman-teman ini ingat namanya Irfan Afifi. Beliau peneliti dan sudah lumayan juga bukunya banyak. Nanti silahkan dicari Irfan Afifi dan kebetulan teman samping saya, tetangga saya itu ada akses ke beliau yang mana sering apa ya sering sharing juga
tapi alhamdulillahnya juga belum sempat ketemu langsung ke beliau kecuali di forum. Mungkin nanti ketika ada apa-apa, mungkin bisa minta waktu beliau untuk memberikan insight kepada kita semua tentang pentingnya kita mengkaji sejarah, pentingnya kita mengerti gimana sih zaman dulu untuk apa? Untuk kita ke depannya itu bisa lebih baik. Kalau kita tahu, kita sadar tahun 1817 ketika buku ini pertama kali diterbitkan oleh Thomas Stamford Raffles sendiri, itu berarti kan teknologi belum semaju sekarang ya. Itu aja bisa menulis dan dia bisa menghasilkan laporan yang laporannya itu bisa dikirim ke negara asalnya yang memberikan jabatan kepada dia. Harusnya dan alangkah lebih baiknya kita yang ada di zaman sekarang untuk bisa lebih produktif lagi, lebih bisa bersyukur, lebih bisa menuliskan banyak hal, entah itu hal-hal yang bersifat apa yang teman-teman dapatkan di organisasi atau di tanggung jawabnya, ataupun hal-hal yang bersifat keumatan untuk Islam dan semuanya. Apalagi teman-teman yang hadir di sini tinggal 13 orang dan ini alhamdulillah teman-teman semua dari PKU semua kita udah dapat bekal untuk menulis dengan baik dan benar. Dan saya mau cerita sedikit, percaya tidak percaya, apa yang 6 bulan kita dapatkan di PKU sangat berharga di luar, terkhusus kami sendiri yang ada di melanjutkan studi di luar Gontor, itu berpengaruh banget penulisan itu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang dulu sudah pada kejar-kejaran untuk menulis tugas akhir yang akhirnya kita presentasikan semua. Itu akhirnya berguna banget. Dan ketika membaca, merefleksikan dari buku History of Java sendiri pun agak malu ya. Dulu bisa membuat laporan seperti ini, kenapa kita tidak bisa? Ini untuk pengingat kepada teman-teman semua, terkhusus pada diri saya sendiri pribadi. Semoga kedepannya banyak karya dari teman-teman ini yang bisa berguna untuk banyak hal. Entah itu berbentuk jurnal, berbentuk esai, ataupun berbentuk apapun itu. Ketika teman-teman mau membuat tulisan populis santai pun juga, kita dari Elhima sendiri pun juga udah ada wadah dari website. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau model akademis yang ilmuwan, mau jadi peneliti, tujuannya ke depannya silahkan banyak-banyak upload jurnal, banyak-banyak bikin jurnal. Kalau teman-teman ada yang senang menulis hal-hal santai, ya silahkan menulis karena bakal kedepannya itu bakal bermanfaat untuk kita semua, kita pribadi, untuk teman-teman Elvima sendiri, ataupun kita nggak tahu itu bakal berguna untuk generasi kapan. Ya, ada tambahan lagi dari teman-teman? Itu di kolom chat ada apa itu? Dia nulis sejarah negaranya enggak sih? Enggak, karena negara pemenang itu enggak ada tulisan sejarahnya dipublis. Negara penjajah itu enggak ada yang tulisannya dipublis. Tulisannya disembunyikan semua. Pun ketika teman-teman mau mencari sejarah yang lengkap tentang masyarakat yang ada di Jawa, nyarinya bukan di Jawa sendiri, nyarinya adanya di Belanda sama di Inggris. Karena suluk, terus babat, serat, dan tulisan-tulisan yang ada itu dibawa ke sana semua. Di Prancis juga ada, di Prancis di Sorbonne, di Inggris ada, kalau di Belanda adanya di Leiden. Itu. Bahkan ada yang kemarin beberapa itu yang di Amerika juga ada beberapa, tapi yang paling banyak di Belanda sama di Inggris. Itu. Udah, ada lagi? Wah, Izin menarik tuh, masuk Kak. Kolil. Oh, ya udah. Bentar, mungkin itu yang sama Irfan Afifi itu mungkin bisa diagendakan kali, Kak. Ya, nanti cobalah tak Ya, tembusin. Ada satu lagi sebenarnya. Cuman lupa namanya siapa itu.
Ini masih Oke, oke. orangnya masih ini masih santai semua. Oke, Harusnya oke. ini udah kosong waktunya. Ya, Bisalah nanti Bismillah. monggo Kak Rever. Mungkin nanti juga ada dari Kak Farah kayaknya. Oh Silahkan. iya, ini kan perdana Ana itu dengar kajiannya, kebetulan belum baca juga kan. Pertama Ana Astagfirullah. dengar dulu, saat dengar dulu. Maksudnya Ana pertama dengar, bukan yang pertama itu Farah Ustaz. Ana tuh dengar Farah yang kemarin kajian Raffles juga kan, Far. Nah, itu Ana pertama dengar kajian itu. Nah, terus Ana kayak sebenarnya apa sih yang membuat dia tuh tertarik sama Indonesia gitu loh. Oke. Ini tanya. Iya, sharing aja sih. Oh ya. Ya karena dia ini dikasih kepemimpinan di Jawa mau nggak mau. Apakah dia rentetan dari rentetan apa sih, keturunan pejabat besar gitu sampai bisa ngambil posisi kepemimpinan? Apa dia aktivis? Gimana sih, Far? Gimana sih, Ustaz? Enggak. Dia kan tadi memperhatikan pas nerangin biografi enggak tadi. Gimana, Ustaz? Kan dia pas aku jelasin maparin tentang biografi. Tadi kan biografinya Raffles sendiri kan dia asalnya kan malah dari Jamaika. Bapaknya kan seorang kapten kapal. Oh ya, dengar-dengar kalau penjelasan itu Kalau di dengar. Terus, Inggris itu paling gampangnya gini. Kalau ada namanya depannya ada sir, itu ini gelar dikasih penganugerahan keturunan gelar. gitu. Bukan penganugerahan. Gelar-gelar. Dia dianugerahi. Kalau teman-teman yang laki-laki yang senang Prestasi, bola, prestasi. bisa prestasi dari kebanggaan. Kalau teman-teman yang laki-laki yang senang bola, dulu ingat namanya Alex Ferguson kan? Itu kan namanya kan jadi Sir kan? Sir Alex Ferguson kan? Itu dapat penghormatan dari kerajaan. Nah, ini Raffles sendiri karena apa karirnya di penulisan dan tapi anunya Raffles nggak ketemu loh dia dulunya apa loh. Yang disebutkan tuh dia cuma seorang penulis. Wah, luar Nah, biasa ya terus penulis habis ini. itu dia jadi gubernur jenderal berarti kan dia tetap dari orang militer kan yang kebetulan seneng nulis dan akademiknya oke. Akhirnya dia dikirim terus daripada gabut ya nulis apa gitulah. Mau Gini, aneh nambahin tuh dong, kepikiran Kak. kayak Ya gini. silakan Eh, silakan. Afwan, izin mas, Ayo, bentar, monggo Mbak bentar, Rifur. bentar. Aneh tuh kepikiran kayak gini. Apakah ini salah satu apa namanya, konsep gitu loh, kayak menggelapkan bener tadi apa yang Ustaz Zakia jelasin gitu loh, kayak ada manipulasi apa sih, iya gitu loh, kayak ya itulah apa sih. BTW ini kayaknya mending off the record ya. Di Apa di aja ya. agak ini dulu ya. Ntar Ana Oke. sambung lagi ininya. Wait.